الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarakat muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam, serta nikmat dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua orang-orang istiqamah di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita dikhabarkan sebuah kabar bahwasanya ada sesosok tamu yang datang kepada kita yang sangat istimewa, pasti kita akan bersiap mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya menjamu tamu yang sangat istimewa, baik makanan yang istimewa maupun tempat tinggal yang istimewa untuk melayani tamu yang sangat istimewa. Terlebih tamu tersebut adalah tamu yang akan datang terakhir kalinya ke tempat kita, pasti akan lebih istimewa kita berikan suguhan terhadap tamu kita ini. Kita anggap tamu yang akan datang ke rumah kita adalah sesosok tamu yang sangat istimewa yang bernama bulan Ramadan, bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan berbagai macam ketaatan bisa kita lakukan pada bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sebuah kabar gembira kepada para sahabatnya secara khusus dan kepada kita secara umum. Qad ataakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa seperti halnya kita baru kemarin meninggalkan Ramadan, namun detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam terus berlalu berputar. Matahari terus berganti, matahari terus berputar. Begitu pula dengan bulan beredar pada peredarannya. Ini menunjukkan kepada kita terus berjalan waktu tidak ada henti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan berputarnya langit ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Andai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, maka kita akan tambah semangat di dalam mengerjakan ketaatan dan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita sebagai seorang hamba. Yang pertama akan menambah kita semangat dalam mengerjakan ibadah salat yang 5 waktu. Setelah mengerjakan hal-hal yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita meramaikan masjid dalam rangka salat tarawih yang hukumnya sunnah. Kalau seandainya kita bisa mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala pada salat tarawih, maka
tentu yang lebih wajib adalah mengerjakan salat 5 waktu. Zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya dan subuh di masjid. Karena amalan yang sangat utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang wajib. Bahkan amalan yang wajib adalah amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba mengerjakan kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu 'alaihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sangat aku cintai dibandingkan dia mengerjakan sesuatu yang diwajibkan oleh aku atas dirinya. Maka ketika kita menghadirkan ini ada Ramadan yang terakhir untuk kita menambah semangat kita dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita, kemudian kita tunaikan ibadah-ibadah yang sunnah. Masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jika seandainya Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita, maka kita akan semangat dalam menjalankan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Menjaga adab-adab ketika berpuasa, meninggalkan hal-hal yang dapat meruangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu yang dapat menghilangkan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan haus, namun juga kita menahan segala sesuatu yang dapat merusak ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga pandangan kita dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jaga pula pendengaran kita dari mendengarkan sesuatu yang tidak layak kita dengarkan. Dan jaga pula lisan kita dari mengucapkan sesuatu yang dapat merusak pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi orang-orang yang hanya sekedar menahan haus dan lapar, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal-'atash." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak di antara manusia yang dia tidak mendapatkan apapun dari hasil pahalanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak mau menjadi orang-orang yang demikian, hanya menahan haus dan lapar, lelah, letih, capek, namun tidak ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan dalam diri kita, ini merupakan Ramadan yang terakhir untuk kita semua, tidak akan bertemu kembali di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, jika seandainya ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, maka akan membuat semangat kita mendermakan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendermakan harta kita di jalan-jalan kebaikan, karena Ramadan adalah bulan yang sangat tepat untuk menghilangkan kefakiran kita, menghilangkan rasa kikir kita, menghilangkan sifat pelit dalam diri kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang sangat dermawan? Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata beliau radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa yakunu ajwadu ma yakun fi Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dermawan, dan beliau tambah dermawan ketika masuk bulan Ramadan, sampai level tertinggi kedermawanan beliau ketika masuk Ramadan. Itu sosok Nabi yang kita cintai, Nabi yang sangat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan
momen Ramadan ini adalah momen untuk kita berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu, berbagi sebagian harta kepada orang-orang miskin, memberikan jamuan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Bukankah Nabi SAW juga mengkabarkan kepada kita bahwasanya orang yang dia memberikan makanan suguhan kepada orang yang berbuka, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus yakin bahwasanya harta yang kita keluarkan, harta yang kita sedekahkan tidak akan pernah mengurangi harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidak akan pernah mengurangi harta jika kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana para ulama terdahulu, mereka sangat gemar mendermakan harta mereka di jalan Allah, memberikan kepada jalan-jalan kebaikan, wabil khusus di Ramadan. Diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika beliau sedang berpuasa sampai ketika datang waktu maghrib atau akan berbuka, beliau hanya punya 2 butir atau 2 buah roti yang sangat kering yang beliau akan makan, yang satu buat berbuka, yang satu buat sahur esok hari. Kemudian ketika menjelang maghrib datang kepada beliau seorang pengemis, mengetuk pintu rumah beliau, meminta sesuatu untuk diberikan kepadanya. Apa yang beliau lakukan jamaah sekalian? Subhanallah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memberikan 2 batang roti tersebut yang sangat kering kepada pengemis tersebut. Dia berikan. Lantas apa yang beliau makan, apa yang beliau suku makan atau minum ketika berbuka dan sahur? Subhanallah. Beliau ketika berbuka hanya meminum 1 gelas air putih, dan ketika sahur meminum 1 gelas air putih. Ini contoh yang sangat real, yang sangat nyata dalam kehidupan para ulama kita yang sangat semangat mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika seandainya ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita, maka akan menjadi momen yang baik buat kita untuk membaca kalam Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran Al-Karim, karena Ramadan adalah bulan yang di dalamnya turunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang turunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut serta pembeda yang hak dengan yang batil. Maka tancapkan dalam diri kita semangat yang kuat untuk membaca Al-Quran. Bahkan Nabi SAW mengulang-ulang hafalannya di depan malaikat Jibril ketika bulan Ramadan. Dan bahkan para ulama kita pun telah memberikan contoh. Ada sebagian mereka menghatamkan Al-Quran 7 hari sekali. Ada di antara mereka menghatamkan Al-Quran 5 hari, bahkan 3 hari sekali. Bahkan ada di antara mereka menghatamkan Al-Quran dalam sehari sekali. Bahkan diceritakan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dapat menghatamkan Al-Quran di Ramadan sebanyak 60 kali khatam. Ini semua menunjukkan kepada kita tentang semangatnya mereka membaca Al-Quran. Dan ingatlah jemaah sekalian, hati yang bersih gak akan pernah merasa puas, gak akan pernah merasa kenyang membaca Al-Quran. Sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan, jika seandainya hati kita bersih, niscaya tidak akan pernah bosan membaca kalam Allah, membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semua untuk menjalankan ibadah di Ramadan. Dan anggaplah ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah ini Ramadan terakhir untuk kita. Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ada satu malam yang apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jangan pernah tertipu dengan waktu-waktu yang ada. Berapa banyak di antara manusia yang malam hari mereka menyibukkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian manusia yang lain, mereka tertawa-tawa mendengarkan hiburan-hiburan yang tidak ada manfaatnya. Berbanyak di antara mereka yang sungguh-sungguh di malam hari membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tahajud, tarawih, qiyamul lail. Namun di sisi yang lain banyak pula manusia yang terlelap tidur dari awal malam sampai akhir malam. Dan berapa banyak di antara manusia yang mereka meneteskan air mata mereka mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain ada sebagian mereka menangis bukan karena mengharapkan ampunan, karena melihat adanya sinetron-sinetron di televisi mereka. Sungguh miris demikian. Maka anggaplah ini bulan Ramadan terakhir buat kita, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan, istiqamah kepada kita, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Ramadan berakhir untuk kita termasuk orang-orang yang bahagia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sebuah riwayat hadis, Malaikat Jibril alaihi salam pernah mengatakan, radima anfu rajulin, celaka, merugi seseorang, man adraka Ramadan, yang dia bertemu dengan Ramadan, thumman salaha, kemudian berlalu baginya Ramadan, falam yughfar lahu, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amin, ya Allah kabulkanlah doa Jibril. Inilah orang-orang yang merugi. Ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, namun kita tidak memaksimalkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah, tidak mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berlalu bagi kita Ramadan, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal puasa Ramadan dengan keimanan mengharapkan pahala merupakan sebab Allah menghapuskan dosa kita. Salat tarawih pun demikian. Bahkan di malam Lailatul Qadar merupakan waktu yang tepat untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sangat cerdas memanfaatkan waktu di Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.